Ini produk Eco-Engine yang bisa jadi sabun, kita masukkan ke dalam wadah, ya kira-kira sekitar 20 gram, sesuai dengan jumlah atau kapasitas baju dan air yang kita masukkan. Nah kemudian kita coba masukkan ke dalam mesin cuci. Mudah-mudahan bisa berbusa seperti dengan sabun-sabun biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita tidak membahas masalah politik. Walaupun tamu saya di sini ada salah seorang politisi di Kabupaten Kutai Timur yang saya anggap bisa ikut nimbrung di persoalan ini. Karena yang akan kita bahas ini masalah lingkungan. Tentu saja beliau di Komisi 3. Kemudian hal yang menarik untuk kita bahas adalah persoalan sampah. Sampah di mana-mana, di kota-kota besar menjadi permasalahan, ya termasuk di kota Sangatta ini. Kemudian sampah akhir-akhir ini sudah merupakan berkah bagi masyarakat kita yang mau terjun ke dunia persampahan. Jadi sampah sebenarnya bukan lagi suatu momok di kota-kota besar. Yang penting masyarakat mau mengambil kesempatan dalam peluang melihat sampah itu mau diapakan. Untuk membahas masalah sampah, saya ditemani oleh Ketua Dewan Pembina Bank Sampah Kabupaten Kutai Timur, Mas Anas. Assalamualaikum, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Om BP. Ya, lama kita baru ketemu ya. Iya, baru. Ya. Anas ini tim sukses saya dulu sebenarnya. Waktu masih di Rantau Pulung dulu. Iya. Ya, alhamdulillah Anas ini rekam jejaknya juga bagus. Punya talenta dan mau berpikir keras terkait dengan apa yang dilihatnya. Sehingga bisa menjadi peluang untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk sampah ini. Kemudian yang menemani saya juga adalah Bapak Jimmy STMM FT. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kutai Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ya, Siap. saya selalu mengundang Pak Jimmy disebabkan karena selain paling enak berkomunikasi dan pasti kalau ada waktunya pasti hadir kalau saya undang. Insya Allah. Itulah yang membuat saya selalu bersemangat mengundang Pak Jimmy. Saya tidak melihat partai apa beliau, tetapi orang-orang yang saya undang di sini adalah orang-orang yang betul-betul mau mencurahkan pikiran, perasaan, perhatian dalam rangka memperbaiki di daerah ini. Nah, sebelum saya ke Pak Jimmy, Nas, dulu kan kita di Rantau Pulung tuh Nas, beberapa 10-20 tahun yang lalu kira-kira Iya, ya. betul sekali. Iya. Nah, tiba-tiba Anas ada di kota Sangatta ini. Kenapa dari Rantau Pulung pindah ke Sangatta, Anas? Ya, pertama karena istri saya kan mutasi di Sangatta. Oh, Jadi mau nggak mau ngikuti. ngikuti istri. Ngikuti istri. Iya. Terus ya kita sambil bertukar pikiran sama teman-teman yang ada di Sangatta. Iya. Nah, kemudian kenapa bisa berkecimpung di dunia persampahan, apalagi sebagai pembina bank sampah yang ada di kabupaten ini? Oh iya, kami kemarin sempat kita pilkada kemarin sama teman-teman termasuk Pak Jimmy selaku DPRD bagian komisi C. Iya. Kita sering curhat terkait lingkungan. Jadi dengan kita sering berkomunikasi tentang lingkungan, akhirnya timbul hati untuk bagaimana membantu pemerintah ini dalam penanganan sampah. Jadi Bapak Bupati bulan 3 kalau nggak salah pelantikan, bulan 4 kami terbit SK. Jadi SK Pembina Bank Sampah Kabupaten Kutai Timur itu terbit bulan 4 tahun 2021. Oh, jadi
Jadi ini ada SK-nya dari bupati ini. Ada. Jadi bukan LSM kaleng-kaleng ya. Bukan. Nah, kemudian apa-apa saja yang dilakukan di sini terkait dengan persampahan ini? Oh ya. Pertama kita sosialisasi di RT-RT atau di lingkungan yang mau membantu kami untuk mengurangi sampah. Yeah. Dari sosialisasi itu kita musyawarah, kita bentuk kepengurusan bank sampah unit. Bank sampah unit itu kita bentuk kepengurusannya setelah jadi standar edukasinya seperti apa, standar teknisnya seperti apa, cara pengolahan sampah bagaimana. Setelah kita adakan edukasi, kami langsung terjun ke prakteknya langsung. Artinya pengambilan sampah di lingkungan masing-masing RT. Sudah ada berapa binaan sekarang? Berapa RT? Sekarang, di Kota Sangat ini ada berapa RT? Kita ada lingkungan, ada yang RT, ada yang komunitas, itu total 75 bank sampah. Oh, 75 bank sampah? Iya. Di Kecamatan Sangatta Utara saja? Sangatta Selatan, kalau nggak salah 10 bank sampah unit, sisanya Sangatta Utara semua. Oh, Sangatta Utara. Sekitar 65 ya? Iya. Ini luar biasa nih. Iya. Nah, kemudian kan kemarin kita sudah uji coba tuh, hasil daripada inovasi dari teman-teman di bank sampah. Iya. Anda dan teman-teman Anda itu menciptakan produk sabun yang luar biasa. Iya. Saya yang langsung mempraktekkan itu dan usahanya luar biasa. Nah, bagaimana proses ini sehingga Mas Anas dan teman-teman itu bisa menciptakan sampah organik ini sehingga bisa menjadi sabun? Iya. Ya, terima kasih Om. Jadi ini memang kita punya strategi khusus bagaimana teman-teman ini semangat untuk mengolah sampah, terutama sampah organik. Kita berkaca dengan kami di bawah naungan DPD Asosiasi Bank Sampah Kutai Timur ada, kami berafiliasi dengan Asosiasi Bank Sampah Kutai Timur ada namanya Pak Jali, beliau ketuanya. Terus dari DPP itu namanya Ibu Wilda Widayanti. Itu ketua DPP Pusat Asosiasi yang berada di Jakarta, langsung di bawah naungan Dirjen. Nah, itu kalau kita browsing di internet, Ratu Sampah Indonesia, ya Ibu Wilda itu munculnya. Ibu Wilda ya? Iya. Ratu Sampah ya? Ratu Sampah se-Indonesia. Nah, jadi dari pemikiran beliau-beliau itulah kami terinspirasi, kita bank sampah ini jangan menekankan teman-teman BSU untuk mengolah pupuk organik, buat inovasi sehingga kalau inovasi ini jadi secara otomatis mereka akan terikut karena jadi inovasi ini nilainya akan tinggi. Nah, kemarin kita adakan pelatihan juga di Hotel Victoria. Kebetulan kami mengundang beliau Pak Jimmy selaku Komisi C termasuk dalam bidang lingkungan untuk memberi follow up motivasi teman-teman. Setelah itu kita adakan edukasi pelatihan termasuk pelatihan membuat deterjen dari bahan-bahan organik, ekoenzim menjadi sabun cair. Oke, sebentar. Sebelum kita membahas ekoenzim menjadi atau fermentasi ekoenzim difermentasi lagi menjadi sabun, saya ke Pak Jimmy. Ini luar biasa ini Pak Jimmy. Sebagai anggota DPR di Kabupaten Jawa Timur, apalagi yang membidangi lingkungan ini, setelah mendengarkan tadi kisah dari Bung Anas, apa yang ada di pikiran Bung Jimmy terkait dengan aktivitas atau inovasi yang mereka lakukan dan menghasilkan sebuah produk yang luar biasa? Iya, jadi memang itu didasari dari undang-undangnya dong. Iya. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah. Nah, itu zaman Pak SBY. Pak SBY ya. Ya, jadi permasalahan kita ini kan antara utara dan selatan ini jumlah penduduknya itu berkisar 150.000. Nah, standarisasi dari undang-undang itu menetapkan standarisasi dari sampah itu juga ada SNI-nya, Om. Oh, ada SNI. Jadi bukan cuma helm aja yang ada SNI. Betul. Sampah pun ada kriteria ada SNI. kriteria. Nah, jadi setiap pribadi ini menghasilkan sampah hampir 4 ons, 0,38 kg per hari. Per satu orang. Per satu orang. Rata-rata. Nah, dari komposisi itu kan kalau dilihat sudah berapa ton itu per hari itu. Kalau 150.000 Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan ya. Itu hampir 70 ton itu per hari. Per hari. Iya. Tapi itu kan di luar organik.
Termasuk semuanya. Termasuk itu. Ya, jadi komposisinya itu Om, di dalam SNI itu komposisi organik itu 48% itu organik. Kemudian 22% itu sampah plastik. 16% sampah kertas, 16% sampah logam, 15% sampah kertas, kain dan lain-lain. Nah, dari produksi seperti itu kan luar biasa itu, jumlahnya itu. Betul. Nah, ini saya melihat bahwa disinilah peran dari bank sampah ini memang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama lingkungan. Dalam mengelola sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Nah, ini luar biasa ini apresiasinya bagi kader-kader bank sampah ini, Om. Ya, jadi kami melihat bahwa pemerintah dan kita semua itu terbantukan oleh kegiatan organisasi seperti ini. Nah, sebagai anggota DPRD, apalagi DPRD di Dapil 1, ya kan? Kota Sangatta maksud saya. Kira-kira apa yang bisa Bung Jimmy atau Pak Jimmy bisa sumbangkan terkait dengan gerakan yang mereka lakukan ini? Ya, memang dalam pengelolaan sampah itu kan sudah termasuk semua keterlibatan masyarakat, Om. Termasuk berorganisasi dalam mengelola sampah. Jadi undang-undang itu menegaskan bahwa semua itu harus dalam kerjasama dengan pemerintah. Nah, tapi lebih baik lagi kalau memang itu diinisiasi dari misalnya lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola itu tentu sangat berfaedah sekali bagi kita kan. Nah, tapi dari segi regulasi memang sebuah kewajiban bahwa kita harus memperhatikan pengelolaan sampah ini. Dari sisi pengelolaannya. Dari sisi pengelolaan. Kalau produksi sampah kan sudah ada standarisasinya. Kadang-kadang masih nggak juga bisa lebih daripada ketentuan itu. Juga kadang-kadang ada juga yang kurang dari itu. Oke, Mas Anas, inovasi tanpa batas menciptakan sampah organik menjadi sabun deterjen. Itu prosesnya bagaimana tuh, Mas Anas? Prosesnya cukup kami jelaskan selayang pandang, Om BP, karena agak detail dikit terkait sampah organik itu. Kami fokuskan untuk fermentasi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kulit buah-buahan itu kita fermentasi, kita kasihkan air, dikasih kulit, habis itu dimasukkan lagi namanya gula, dicampur lagi EM11, jadilah fermentasi itu ekoenzim. Nah, setelah menjadi ekoenzim dalam waktu 1 bulan, jadi ekoenzim, itu kita ambil, kita olah lagi sehingga menjadi sabun cair. Dan itu sangat pekat sabun cairnya, bukan encer seperti air. Nah, setelah jadi sabun cair itu kita bisa pakai. Dalam waktu 24 jam produksi itu selesai ya. Ini kalau cair, karena proses cair lebih mudah. Kan ada dua tuh, bukan hanya cair yang dikasih contoh ke Om itu. Ada yang berupa bubuk. Betul. Ya kan, kayak sabun deterjen itu, ya kan? Dan ada sabun cair. Nah, itu proses pembuatan sabun deterjen itu gimana tuh? Ya, kalau yang serbuk itu prosesnya 10 hari. Oh, 10 hari ya? 10 hari. Jadi setelah diproses, nanti kita ada pembekuan, kita ada komposisi yang untuk mengeringkan jadi cair itu kita keringkan. Itu prosesnya 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Nah, oke, tadi kan disebut oleh Pak Jimmy bahwa di sampah itu ada sekian persen, sekitar 40% kalau tidak salah tadi itu. 48% ya, itu dari organik. Tetapi kan bukan hanya organik. Nah, teman-teman Mas Anas itu selain tadi membuat ekoenzim, kemudian diproses menjadi sabun deterjen, kemudian di sabun cair, ini kan ada plastik nih. Ini plastik diapakan ini, Mas Nas? Di bank sampah. Terima kasih Om terkait plastik non organik. Kami bekerjasama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia, DPD-nya, ada ketuanya Pak Jali di situ, saya sebagai sekretaris juga di situ. Ibu Siti Robiah sebagai penasihat pembina kami. Istri Pak Bupati? Nah, itu sebagai Dewan Penasehat terkait pengolahan sampah non organik, kami olah di situ Om. Jadi di sana ada workshop, kami juga ada mesin pengolah biji plastik. Jadi tidak hanya kita press, cacah, tapi juga kita olah menjadi pelet. Setelah menjadi pelet itu program kami ada produk turunan seperti nanti bikin centong, ember,
baskom dan lain-lain itu Iya. kita bisa produksi sendiri di Kutai Timur sini. Jadi hasil sampah Kutai Timur. Itu kan gagasannya luar biasa tuh, buat centong, buat ember, buat gelas plastik misalnya. Iya. Yang saya pertanyakan itu dananya dari mana, Mas Rob? Kalau dana kita iuran Om dari pengurus ini. Oh, iuran pengurus. Terus yang memperakasai sumber dana yang paling besar itu Pak Jali, ketua DPD itu. Oh, iya, iya. Itu terkait pendanaan. Ya kan biasanya kan teman-teman ya yang saya lihat di Kabupaten Kutai Timur ini khususnya sangat itu selalu bergantung kalau bukan kepada pemerintah kepada perusahaan misalnya KPC. Iya. Apakah selama ini KPC ada bantuan? Belum Om. Jadi kami bank sampah ini belum menerima CSR dari perusahaan apapun Oh, di Kutai Timur. Karena misi kami bukan sombong, bukan Om. iya, iya, iya. Tim kami, kita bergerak jangan kita berpangku tangan kepada siapapun. Iya, iya, Itu iya. memang misi kami bekerja. Kenapa? Karena ini kan kegiatan sosial. Iya. Kalau kita orientasinya ke situ baru jalan, Ya. itu nggak akan jalan. Nah, kita buktikan, kita mampu, nanti teman-teman akan ikuti. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita sudah berhitung, ayo teman-teman juga berhitung itu. Begitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa ini Pak Jimmy. Ternyata bank sampah ini mereka swakelola dan mandiri gitu loh. Iya. Tidak ada bantuan dari perusahaan. Pemerintah juga mungkin belum memberikan bantuan ya, kalau tidak salah. Kalau pemerintah sifatnya belum. Belum ya, belum secara dana, tetapi memberikan motivasi dan membimbing terus. Iya, support. Support. Iya, support. Nah, gimana Pak Jimmy? Ya memang sih. APBD sudah sebagian itu untuk misalnya dari RT itu diarahkan untuk mengelola 3 roda. Iya, Ya, itu. Jadi mereka juga bekerja sama dengan bank sampah mengumpulkan ya. sama-sama. Memang secara tidak langsung itu membantu. Membantu Ya. betul ya. Tapi untuk mensupport langsung ke bank sampah, nah ini memang belum sampai ke sana. Ya. Karena ini kan istilahnya lembaga yang bekerja di istilahnya dari segi bisnis itu. Oh, iya. Jadi iya. pemerintah itu kan nggak mungkin memasukkan APBD di Betul. sisi-sisi Iya. swasta seperti itu. Oh, jadi bank sampah ini, komunitas bank sampah ini mereka mandiri karena memang di situ ada core bisnis. Iya, betul. Oh. Tapi bisnis itu, ya kita sepakat tadi bahwa sebenarnya pada dasarnya sampah ini kalau dipilah-pilah sebenarnya tidak ada sampah yang benar-benar sampah, Om. Ya, jadi semua itu mempunyai nilai ekonomis. Mempunyai nilai Ya. ekonomis, Nah, ide cemerlangnya dari bank sampah ini bisa memanage itu, bahwa sesuatu dari apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu bukan kita anggap underestimate terhadap judulnya sebagai sampah kan, tapi kita menganggap bahwa ini sesuatu yang bermanfaat juga. Akhirnya mereka bisa melihat bahwa sampah ini bisa menjadi berkah nih. Ya, memang beratnya itu di awal-awal gerakan mereka ini kan. Iya. Ya, di awal-awal memang berat. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, juga bisnis juga bisa berjalan. Ya, saya kira ini punya prospek yang bagus. Iya. Nah, ini punya prospek yang bagus. Ya. Nah, tentu saja teman-teman di bank sampah, walaupun sebenarnya memang mereka tidak mengharapkan dana dari APBD. Karena bagaimanapun juga banyak juga sering terjadi ketika dana APBD digelontorkan pada satu komunitas, akhirnya tidak jalan tuh. Ya, biasanya seperti itu. Iya. Habis uangnya ya selesai. Tidak ada proses berkesinambungan. Nah, ini bagus nih, tetapi kan mereka butuh pembinaan, Benar. butuh pendampingan. Nah, apakah Pak Jimmy dan teman-teman, ya, saya katakan Pak Jimmy dan teman-teman itu di DPRD ini Iya. punya konsep terkait dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ya, memang kemarin kan sempat mengajukan rencana untuk diberikan bantuan seperti timbangan, ya dan peralatan lainnya yang memang dari bank sampah unit ini kan memang yang memulai ini, Om. Oh, yang dari bawah ya? Ya, yang dari bawah. RT yang sama sekali belum punya modal. Betul, Dia betul, berharap betul. seperti itu. Ya, kita meminta sama pemerintah regulasinya seperti apa kalau membantu seperti itu. Terkait dengan kelompok dan organisasi itu kan ada prosedurnya. Betul. Tentu ada akta notaris dan sebagainya. Itu yang kita kepingin itu ada di lembaga bank sampah ini. Ada di Ya, jangan sampai juga kan jadi temuan lagi itu. Ya, benar.
Tapi dari sisi itu, setidak-tidaknya ini kan produksi sampah dari masyarakat ini kita ambil contoh lah misalnya di daerah-daerah lain. Nah, seperti misalnya ini kan dalam rangka mendukung Adipura, Adipura termasuk salah satunya seperti ini. Nah, yang di daerah lain ini ada kemarin kan baru-baru terjadi di Jogja ini, ketika pemerintah itu menutup TPST, tempat pembuangan Sampah. Sampah yang terbuka gitu Betul, kan. betul. Nah, ditutup itu. Yang seperti di Kayu Botota itu. Iya. Nah, itu. Dan itu juga berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, jadi gimana sebisa mungkin masyarakat ini dari rumah tangga ini bisa betul-betul meredam produksi sampah itu jangan sampai ke tempat sampah. Kita ambil contoh di daerah Banyumas itu, di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ketika sudah terlalu parah ini sudah permasalahan sampah dan itu betul-betul mencemari wilayahnya, airnya sudah merembes ke sawah-sawah dan sebagainya. Nah, ini kan merusak lingkungan. Betul. Nah, masyarakat sudah minta itu ditutup. Nah, tapi akhirnya ditutup dan ini menimbulkan suatu upaya yang memang harus ditangani dari rumah tangga sampai ke sini tuh jangan sampai ke tempat sampah. Nah, mereka kelola itu semua, akhirnya yang sampai ke sini cuma 9%. 9% ya. Ke tempat pembuangan air sampah. Ya, hanya 9%. Nah, ini kan jenjang seperti ini kan usaha orang-orang ini. Ya betul, luar biasa tuh. Iya, luar biasa. Di sini banyak pahlawan sebenarnya ini di bidang pengolahan sampah ini. Tidak semua orang mau bergelut di sini. Betul. Nah, Bank Sampah ini kader-kadernya nih saya pikir sebagai komunitas pahlawan. Iya. Karena memberi kenyamanan bagi kita semua. Betul. Produksi sampah. Jadi, nah, Mas Anas, ini pekerjaan paling rumit sebenarnya. Bagaimana meyakinkan masyarakat, terutama di basis RT masing-masing gitu. Cara Anda untuk meyakinkan mereka itu gimana, Mas? Apakah Mas Anas dan teman-teman di Bank Sampah ini memberikan atau membeli sampah mereka atau gimana? Iya. Jadi kita yang pertama kali pastinya namanya bank sampah ya berhubungan dengan core tadi. Iya. Jadi kami bisnisnya. Jadi sebenarnya terkait kita kembali tadi ke Pak Jimmy, memang kita pernah mau dikasih pembinaan, tapi karena regulasi sehingga putus. Nggak bisa. Kita maklumi hal itu karena kita nggak bisa memaksakan kehendak. Artinya dari support pemerintah upaya untuk itu ada. Tapi ini masih dicari formulanya yang sekiranya tadi disampaikan beliau soal akte dan lain-lain. Nah, itu salah satu yang nanti kami lengkapi terkait itu. Terus yang kedua terkait dengan meyakinkan. Bagaimana meyakinkan teman-teman sehingga aktif. Memang kita beli Om. Jadi kita beli sampah itu 1 kilonya contoh aqua gelas yang bersih, tidak bertutup, kita beli 1 kilonya 3.400. Itu salah satu contoh. Terus ada rak piring telur yang sering dibakar teman-teman kalau lagi selesai, itu bisa Rp120 per lembar. 120 per lembar. Jadi itu kami ada 26 item jenis sampah yang kami kelola. Yang kelola ya. Kami kelola. Bank sampah nabung ke kami, kami beli, kami masukkan ke workshop kami, dan nanti kami olah daur ulang. Bicara tentang workshop, ini kan pasti juga membutuhkan tempat yang besar tuh. Di mana workshopnya di Sangatta ini? Di Sangatta Selatan. Oh, di seberang ya? Iya, Sangatta Selatan. Itu menggunakan luas lahan berapa tuh? Luas lahan cukup lumayan lahan cukup luas karena memang sempat beliau juga ada kunjungan sama Pak Bupati di workshop kami terkait dengan luasan dan posisi stok sampah kami yang ada di sana. Mesin-mesin juga kami sudah ada semua. Ini luar biasa nih. Tadi sudah disampaikan kan nanti ada videonya tuh. Nanti kita akan tampilkan di video bagaimana proses pembuatan Eco Enzyme ini menjadi sabun deterjen. Kemudian nanti pada kesempatan lain saya akan turun ke lapangan juga, akan melihat langsung workshopnya, bagaimana proses pembersihan sampah itu yang dilakukan oleh bank sampah sehingga bisa menghasilkan uang. Karena bagaimanapun juga tanpa menghasilkan uang kan orang juga berpikir itu apa kita kerja di situ.
Tetapi terobosan Anda dan kawan-kawan Anda itu bisa menginspirasi banyak orang sebenarnya. Yang penting orang itu mau gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Jimmy tadi, di daerah Jogja, ya kan? Itu akhirnya orang berlomba-lomba untuk bagaimana mengurangi sampah sampai ke tempat pembuangan air sampah sampai 9% itu luar biasa tuh. Selain juga tidak membebani anggaran pemerintah dalam hal menyiapkan lahan untuk pembuangan tempat air sampah, juga membantu pemerintah dalam hal menata kota sehingga kota betul-betul bersih dan jauh dari penyakit. Karena bagaimanapun juga kalau sampah dibiarkan begitu saja, akhirnya nanti akan menimbulkan banyak hal, terutama dalam hal kesehatan lingkungan kita. Sebenarnya Pak Kadis Lingkungan Hidup mau hadir, hanya bertepatan dengan malam ini juga beliau ada acara. Iya. Padahal saya persis beliau itu juga. Beliau konsen betul di dalam bagaimana menangani sampah di Kota Sangatta ini. Bahkan di unit-unit kerja itu sampah itu ya tidak lagi dibuang di siang hari. Dia stop pada jam 6 sore. Nah, malam baru bisa dibuang. Nah, kemudian Pak Jimmy, ini luar biasa ini Pak Jimmy. Nah, kalau teman-teman di bank sampah ini di backup oleh pemerintah, teman-teman di DPR ini bisa menciptakan lapangan kerja baru sebenarnya. Betul. Nah, tentu kan tadi sudah disampaikan bahwa bisa saja digelontorkan bantuan-bantuan, tetapi tidak melalui bank sampahnya langsung, tetapi di unit-unit bank sampah yang ada di lapangan, khususnya di basis RT itu. Kira-kira apa keperluan mereka itu di bawah itu, Pak Jimmy? Pertama itu konsumsi. Ketika mereka bekerja, ya kan ini kan BSU ini kan juga ada kantor-kantornya. Ya paling tidak lah apa yang bisa membuat mereka lebih refresh lagi kalau punya kesibukan. Ini kan kadang-kadang kan nggak sempat masak di rumah dan sebagainya kan. Ngatur-ngatur itu semua. Itu yang paling penting pertama. Kemudian biaya listrik, timbangan, ya. Semua termasuk perangkat-perangkat transaksi dan sebagainya. Iya. Jadi dilengkapi tuh. Ya. Ya kita kepingin elegan juga kelihatan meskipun mengelola sampah, ya kita enggak berprasangka bahwa sampah itu kerjanya kotor, ya. Bisa juga mengelola sampah itu suasananya seperti kantor-kantor. Betul. Kantor-kantor di tambang juga ceritanya. Jadi apa yang ada di pikiran Pak Jimmy itu bagaimana supaya mereka bekerja seperti halnya dalam industri. Benar. Ya, luar biasa. Karena saya terinspirasi kita ngambil pelajaran dari misalnya negara yang unggul dalam mengelola sampah itu Jerman. Ya, kita lihat di Jerman itu seperti apa. Ternyata Jerman itu sudah ketat sejak tahun 1991 sampai sekarang, tetap masih di peringkat terbaik ya dalam mengelola sampah. Ya. Nah, jadi di sana mereka selain ketat juga, tegas juga terhadap aturan. Nah, kemudian produsen kemasan itu punya tanggung jawab semenjak dia mengemas produknya. Nah, jadi kemasan yang punya tanggung jawab perusahaan itu memang dialah yang membayar kepada pemerintah terkait dengan jadi justru mereka yang berkontribusi. Mereka yang membayar ke pemerintah bagaimana mengelola sampah-sampah ini. Hasil dari mereka ini. Kemudian kalau masyarakat juga terlibat, ya masyarakat mendapatkan nilai ekonomis. Denda di sana dari 10.000 sampai 56.000 euro. Itu dendanya. Berapa duit tuh ya? Itu berapa ya? Sekitar itu lebih tinggi daripada dolar loh. Ratusan juta. Iya betul. Iya. Luar biasa. Nah, ini hal-hal seperti ini kan kalau kita terapkan di Indonesia ini agak sulit, Tidak semua orang kita. Betul. Kita muslim maklum lah. Iya. Jadi perlahan-lahan peran bank sampah ini juga memang ke arah yang positif. Tidak tertutup kemungkinan. Kota Sangatta ini bisa menjadi menjadi percontohan sebenarnya bagaimana mengelola sampah di Indonesia yang benar sebenarnya. Iya. Apalagi kan komunitasnya sudah jadi, komunitas sudah jadi, di backup oleh teman-teman di DPR, di backup oleh Bupati. Ini kan luar biasa nih. Itu otomatis sudah di Pura Kencana itu. Iya. Ya, di Pura penghargaan tertinggi. Nah, itu dia. Nah, sekarang kan dicapai sama Aceh itu. Kita masih jauh, tapi kita pernah sedikit di bawah Adipura, sertifikat Adipura.
Nah, kemarin kan pandemi ini nggak aktivitas, ada kompetisi Betul. kebersihan seperti itu. Tapi 2022 ini KLHK itu sudah mengeluarkan aturan bahwa tahun 2030 itu nggak boleh lagi ada TPA yang baru. Oh, Nggak ada boleh lagi buka lahan baru untuk sampah. Iya. Jadi sekarang kita harus berpikir membenahi itu. Tahun 2022 kemarin Presiden itu meresmikan TPA Manggar Balikpapan. Iya. Nah, di situ TPA itu menghasilkan gas metan untuk pembangkit listrik. Iya, saya dapat infonya tuh. Iya. Bahkan katanya nanti gas itu langsung ke rumah tangga tuh. Iya, sudah melayani sekitar 100, rencananya 130 KK. Kakak ya. Iya. Jadi masyarakat di sana tidak beli gas lagi langsung ke orang luar atau toko-toko ya? Iya, dan itu kan gas metan yang dihasilkan sampah itu sekitar 21 kali lipat lebih bahaya daripada asap kendaraan itu. Betul. Nah, Karbonnya ya. iya, setara dengan lebih bisa lebih parah dari asap batu bara kan? ya, bisa ikatan terhadap oksigen itu kan jauh dia. Iya. Sehingga ya berbahaya lah bagi lingkungan. Nah, gas metan inilah yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Iya. Jadi 1 kilogram organik itu bisa menghasilkan 0,5 kilogram gas metan. Wah. Iya. Kalau itu juga bisa dilakukan di Kutai Timur? Iya, sudah pasti itu, Om. Jadi kita ini kalau bisa seperti itu, jadi belajar dari Swedia lagi, Om. Iya. Swedia ini yang unik dari Swedia nih. Swedia itu ngimpor sampah organik. Wow. Iya, dipakai untuk pembangkit listrik. Nah, itu sampai ngimpor sampah dari negara tetangga itu luar biasa. Iya. Justru sampah, justru mereka mau beli sampah. Iya, impor sampah. Jadi ada juga di daerah lain tuh ngimpor tahanan. Iya. Nah, ini kan luar biasa ini. Artinya kalau belajar dari sana, kita itu juga melihat bahwa potensi itu ada sebenarnya dan itu nyata, bukan cuma cerita. Nah, inilah perlunya sebenarnya anggota DPRD kita itu harus banyak melihat keluar. Iya. Jangan hanya terkungkung di dalam. Iya. Tapi nggak perlu keluar, Om, ya, nggak perlu jalan-jalan keluar. Ada YouTube tuh. Ya. Ada banyak berita. Ada jurnal dari ada sebagainya jurnal. banyak. Artinya tidak usah lebih bintek ke Jerman sana kan? Iya. Ilmu itu sekarang jendela informasi itu kan Betul. gampang. Ya, seperti kita ciptakan beginilah. Iya. Kita walaupun ya sederhana begini, tapi kan ini bisa memberikan informasi ke masyarakat. Iya. Oh, ternyata di Sangatta itu sudah ada bank sampah. Tuh. Iya. Gimana caranya saya bergabung? Nah, bagaimana tuh, Mas Robik, kalau ada masyarakat bertanya begitu? Mas Anas. Iya. Kalau bagaimana cara bergabung bank sampah itu kami adakan sosialisasi dulu. Oh. Jadi pengertian bank sampah seperti apa, Ya. sampah-sampah yang bisa dipilah itu apa saja, ya nanti kami jelaskan. Setelah paham, baru kami bentuk struktur kepengurusannya yang di bank sampah unit. Itu seperti itu. Bank sampah unit itu di RT maksudnya? Di RT bisa, di komunitas bisa. Oh, jadi tidak hanya bukan di basis RT ya, tapi ada komunitas di suatu lingkungan situ ingin membentuk bank sampah. Iya. Masyarakat di situ bisa bergabung di situ. Iya. Wow, luar biasa. Contoh di sini komunitas yang gabung dengan kami ada yang namanya RKI. RKI ya. Remaja Kreatif Indonesia. Oh, yang Mas siapa tuh? Siapa lagi nih yang ketuanya nih? Mas Andika. Oh, Mas Andika ya. Itu RKPL. Oh, RKPL itu ya? Beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi kita setiap komunitas bagi yang mau bergabung, ya kita sosialisasi, kita edukasi, kita adakan pemilahan-pemilahan sampah. Iya. Nah, kan kemarin ada acara di Royal Victoria, MOU dengan rumah sakit apa tuh? Rumah sakit PKT ya. Iya. Nah, saya mendapat informasi selain Pak Bupati menyinggung persoalan ada koperasi di Kobun yang sudah ekspor pisang gepok. Iya kan? Nah, sekarang ditantang nih lubang sampah ini. Kapan katanya ekspor biji plastik? Jadi gini Om, kami bersama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia, kebetulan ketua DPD kami Pak Jali itu temennya pemilik Mas Pion. Oh, jadi nanti kita kolaborasinya MOU-nya dengan PT Mas Pion yang ada di Surabaya. Nah, itulah cuman pesannya Pak Bupati, jangan sampai produk biji plastik ini dijual semuanya. Iya. Tolong dibuat produk turunan untuk keperluan Sangatta. Betul. Meskipun nggak semuanya, sebagian. Betul. Nah, artinya dari sinilah kami
sama teman-teman itu membuat semacam centong, ember itu kami progreskan Om. Ya, saya sepakat dengan anjuran Bupati itu. Kenapa demikian? Agar supaya produk-produk yang dihasilkan di daerah ini itu lebih murah. Kita bisa memangkas biaya operasional. Kalau semua dari Jawa atau dari Sulawesi itu ongkos anggutnya berapa? Termasuk sabun deterjen tadi itu. Iya. Nah, kalau sabun deterjen yang dihasilkan oleh bank sampah ini bisa lebih murah dengan sabun deterjen yang ada di toko-toko, saya pikir ini lebih laris daripada lebih bisa laku ini. Iya. Karena tentu ini tidak ada bahan kimianya ya. Iya. Iya Om. Ini alami. Alami ya. Alami. Tidak menggunakan bahan kimia. Tidak. Masih ada satu kekurangannya. Saya bisa koreksi di sabun ini. Tinggal nambah sedikit pengharum. Betul Om. Itu. Betul. Saya yang sendiri giling giling di mesin cuci itu beberapa hari yang lalu. Kebetulan kan ibu di sini kan punya usaha laundry. Iya. Kalau bisa nanti Om yang pasarkan hubungi tukang-tukang laundry kan bisa ambil sabun di sini. Siap Om. Kita perlu marketing juga nanti. Oh boleh lah nanti Om itu yang buat yang dari marketingnya kan. Berarti deal di sini ya. Iya. Deal di Gajah Podcast Iya. kan. Enggak apa-apa kita Luar nanti biasa. deal di sini. Jadi ini bisa kita lakukan bersama kalau kolaborasi bersama dan tentu saja harapannya adalah pemerintah kemudian kawan-kawan di DPRD betul-betul mendorong ini sehingga bisa menjadi satu produk yang luar biasa, satu produk yang bisa dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Timur. Karena ya bagaimanapun juga seperti apa yang saya katakan bahwa Kabupaten Kutai Timur ini tidak saja kaya dengan sumber daya alam, tetapi di Kabupaten Kutai Timur ini saat ini sejak pemekaran itu juga memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, termasuk teman-teman yang bergabung di Bank Sampah. Statement terakhir ini Pak Dewan. Melihat prospek ini, apakah Pak Dewan punya pemikiran untuk ikut cawe-cawe misalnya menanam saham di teman-teman ini? Ini di luar kita cerita Pak Jimmy sebagai anggota DPR. Tapi Pak Jimmy sebagai orang yang memiliki naluri bisnis. Itu otomatis Om, karena saya kan pembina juga di situ. Oh, ya pembina juga. Iya. Juga. Jadi kita sudah melihat bahwa tadi core bisnisnya itu prospeknya bagus dan ini nggak ada risiko. Betul. Hal seperti itu. Karena setiap hari kan produksi supply supply dari bahan bakunya ini setiap hari ada masuk dan jumlahnya banyak. Betul. Iya. Jadi kita biasa itu kan takut kalau sesuatu ini tidak memiliki bahan baku yang cukup. Iya. Nah, biasa bisnis itu terputus di situ. Betul. Tapi karena ini jumlahnya banyak, ribuan ton ini Om, puluhan ribu ton. Iya. Luar biasa per ya. tahun. Jadi kalau misalnya rata-rata 2.000 aja tadi, jadi 2000 ton ya. 2.000 rupiah Iya. kali misalnya produksinya taruhlah setengah kilo per orang, jadi sekitar 75 ton kali 2.000. Itu sudah 150 per hari itu, sudah 150 juta Om. Satu hari. Satu hari. Kalau semua ini pilah-pilah tadi dari standarisasi SN itu kan, betul. dikali 2.000 rupiah aja rata-rata 150 juta per hari. 150 juta. Iya. 4 Sebulan miliar setengah sebulan. 4,5 miliar ya. Setahun. Berapa nilainya itu? Ini bukan perputaran uang sedikit di sampah ini. Betul Om. Dan ini akan berlangsung terus Iya. sampai hari kiamat Om. Betul. Tidak ada sampah yang nggak dihasilkan manusia. Dan itu Selalu akan semakin bertambah sampah itu seiring dengan bertambahnya penduduk kota ini. benar. Jadi manusia itu potensi juga meskipun sampahnya itu. Iya. Tadi kita kan sepakat bos, tidak ada sampah yang benar-benar sampah. Betul. Tinggal 9% yang dibuat di TPS. 9% itu pun karena memang kita kurang ketelitian aja. Iya. Semua bisa menjadi duit di sampah itu. Yang penting kita mau betul-betul melihat peluang ini, bahwa peluang ini sebenarnya menyimpan harta yang luar biasa. Nah, Mas Anas, tadi Pak Jimmy punya minat nih untuk ikut nanam saham gitu. Di luar kapasitas beliau sebagai wakil rakyat, saya juga berminat nih. Nah, misalnya ada teman-teman yang ingin berminat, bagaimana tuh cara ngelolanya tuh, Mas Anas?
Jadi gini Om, terkait bank sampah ini kami membuka pintu lebar-lebar. Kalau Pak Jimmy itu memang tempat curhat kami Om. Oh, jadi kalau kami itu lagi iya. buntu, ya pasti telepon. Ayo kita ngopi Jadi, malam. jadi tidak tepat ini Om Lepe mengundang bank sampah dan Iya. Pak Jimmy. Iya. Iya, karena beliau salah satu pembina yang membimbing kami mengarahkan. Jadi kegiatan ini kita sebenarnya saling support di belakang beliau seorang dewan. Iya. Itu kita berkolaborasi. Dan Pak Bupati selaku beliau yang mempunyai yang sebagai pembina, Iya. salah satunya juga mensupport hal ini. Jadi dari pemerintah kita sebenarnya secara tidak langsung itu kita berjalan seiring. Ya. Bank sampah, kemudian legislatif, kemudian eksekutif berjalan seiring. Sebenarnya itu yang membuat sebuah daerah bisa maju. Nah, kawan-kawan, jika Anda ingin sukses, jangan melihat sesuatu itu langsung berpikiran negatif. Contohnya kawan-kawan dari bank sampah ini. Mereka bisa menciptakan peluang yang luar biasa di bidang ekonomi dalam hal mengelola sampah ini. Kemudian mereka di backup oleh anggota DPRD kita, Pak Jimmy, ST, MT. Karena bagaimanapun juga sebagai wakil rakyat, dia selalu mendorong bagaimana supaya inovasi-inovasi baru terkait apa yang ada di daerah ini untuk menghasilkan sesuatu, kemudian bekerja sama dengan eksekutif. Ini luar biasa. Kemudian mereka juga jalan dengan mandiri. Sebab bagaimanapun banyak kegagalan dari teman-teman yang membuat komunitas untuk menciptakan sesuatu. Ketika selalu diberikan uang, pasti ujung-ujungnya tidak akan berlanjut. Itu yang sering terjadi. Baik, kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.